gugus samping sudah sama dengan OH, tetapi dia kalah ini, ya. OCH2CH3 akan dikalahkan oleh OH, berarti dia ini sebagai alkohol. Ya, jadi pada atom C nomor 5 ada etoksi, ya. Jadi kalau ada RO, ya, kayak CH3O, CH3CH2O, jadi dia nama tetap ikuti penamaan alkana, tetapi belakangnya di oksi. Ya, jadi kalau seperti ini CH3CH2O jadi etoksi, kalau dia CH3O misalnya itu jadi metoksi namanya. Nah, jadi di sini pada atom C nomor 5 ada gugus etoksi, ya, makanya dibuat 5 etoksi. Pada atom C nomor 2 ada OH, sehingga 2 pentanol. Berarti maksudnya ini adalah alkohol, tetapi pada atom C nomor 2 ada gugus OH yang menandakan adanya ol ini. Itu. Nah, kemudian penamaan yang kedua untuk eter ini. Nah, di sini bisa kalian lihat, berarti ini dia memang eter ya, karena di sini kan dia ke kiri ini R, ke kanan R, tetapi di senyawa ini dia fungsinya sebagai gugus fungsi. Jadi penamaannya itu pada atom C nomor 1 dan nomor 2, ini adalah metoksi, ya. Makanya ditulis 1,2 di metoksi, tetap ini ikuti sikloheksana. Nah, yang berikutnya, ya tetap ini nanti akan jadinya sikloheksana ya, karena dia jadi gugus samping di sini. Ya walaupun strukturnya seperti eter, karena di sini di kirinya R, di kanannya R. Nah, tinggallah kalian menamainya. Pada atom C nomor 1 apa namanya? Nah, biasanya mahasiswa itu kalau udah ada gugus yang bercabang seperti ini udah bingung ya, padahal ini kan isopropil ya. Kan ini CH-nya kan meningkat CH3 dan CH3. Kan itu isopropil, tetapi karena ada O, jadi jangan dibuat isopropil, ya. Diubah menjadi isopropoksi. Ya, jadi pada atom C nomor 1 ada isopropoksi, atom C nomor 2 ada metoksi, tetap sikloheksana. Nah, kalau yang nomor berikutnya, contoh yang di bawah, eter siklik yang di bawah, dia nomor satunya adalah O, nomor 2-nya ini, ya, nomor 3-nya CH2. Nah, sekarang penamaannya adalah 2 etil ya, oksiran. Ya, jadi ini adalah oksiran ya. Tetapi pada atom C nomor 2-nya ada gugus etil di sini. Ya, gitu. Makanya 2 etil oksiran. Karena kalau dia tidak ada CH2 CH3, cuma segitiga saja di atas ada O, itu namanya oksirana ya, oksirana atau oksiran. Nah, tetapi karena adanya etil pada atom C nomor 2, makanya dibuat gugusnya 2 etil oksirana ya, atau oksiran. Itu eter siklik ya. Nah, ini ya sifat-sifat eter tadi ya, namanya ini dimetil eter ya, bisa juga etil-metil eter, kemudian dietil eter, dibutil eter ya. Nah, sifatnya titik didihnya bisa dilihat ya dengan bertambahnya yang terikat pada ether tadi, dia akan meningkatkan titik didih. Nah, mereka ini setara dengan alkohol dengan gugus fungsi seperti ini. Dan dari sini kalian bisa membedakan titik didih untuk alkohol dengan ether dengan jumlah C dan H dan oksigen yang sama. Gitu. Kayak ini, ada dimetil ether, titik didihnya minus 23 ya. Di suhu dingin saja dia sudah mendidih gitu. Ya, sementara alkohol dengan jumlah yang sama CH3CH2OH titik didihnya 78,5 gitu. Jadi dari sini kalian bisa melihat sifat fisik dan sifat kimia dari ether dan alkohol dengan jumlah atom-atom pembentuknya itu baik C, H, dan O walaupun sama tapi sifat fisik dan kimianya sangat berbeda. Oke, itu ya untuk ether. Itu yang slide pertama.
Bisa dilihat di ini? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Ini kedua ya. Slide kedua ini saya tidak akan ini ya. Etanol itu banyak di ini ya, ditambahkan di minuman keras ya yang mengandung alkohol. Kalau 2-propanol sebagai bakteriosida ya. Kalau metanol itu bahan bakar spiritus ya dan sebagai pelarut. Kalau di etil eter biasanya untuk anestesi ya, pemati rasa. Makanya kalau orang-orang yang mau di ini dikasih di etil eter. Nah, ikatan dalam alkohol dan eter memiliki kemiripan dengan ikatan air ya. Oksigen berada pada posisi hibridisasi sp3. Nah, jadi bisa lihat ini ada air, alkohol, dan eter. Nah, eter dapat membentuk rantai terbuka maupun siklik ya. Kalau alkohol kan tidak bisa. Gugus OH-nya itu tidak bisa disiklikkan. Kemudian epoksida mengandung cincin atom beranggota 3, eter mahkota sebagai pelarut anorganik dalam pelarut organik. Ya. Nah, ini coba lihat. Kan ini semua adalah eter ya. Nah, ini yang namanya eter mahkota itu ya, atau crown ether. Jadi penamaannya, kalau yang ini namanya etilen oksida, ya, atau oksilan tadi. Nah, kalau ini THF pelarut ya, tetrahydrofuran. Kalau ini dia 1,4 dioksan namanya. Nah, kalau ini namanya crown ether tadi. Jadi, kalau orang minta buatkan struktur dari suatu ether yang berbentuk crown ya, atau ether mahkota itu, kalian harus hitung dulu. Jadi ini jumlah C-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, kemudian oksigennya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti di sini kan ada 16 apa? Ada 12 ya. Ada 12 C, kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 ya. 12 C, kemudian ada 6 oksigen ya. Nah, kemudian di sini ditulisnya 16 kron 6. Ya, berarti 6 ini adalah dari oksigen ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau 16 di sini dari mana? Tadi banyak garisnya, Pak. Banyak apa? 16. 16 ini dari mana? Gugus CH-nya itu apa sih yang ikat O-nya? Garis yang ikat O. Yang ini. Iya. Yang sudut-sudut nih. Ini kan CH2 ini ya. Jadi kalau sudut-sudut ini, ya kalau di kimia organik itu kita tidak lagi dibuat misalnya kayak ini kan, oh CH2, CH2. Setiap sudut itu adalah CH2. Ya. Tergantung nanti kalau dia ikatan rangkap, berarti bukan lagi CH2. Berarti di sini cuma CH gitu kan. Nah, kalau di sini kan berarti kan ada CH2 di sini kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. CH2-nya. Berarti kan atom C-nya itu ada 12, atom O-nya itu ada 6 kan? Nah, berarti di sini bukan 16 ya. Jadi dia ini tuh melambangkan bahwa jumlah atom C dengan atom oksigen. Nah, tapi nanti penanda bahwa ada berapa atom oksigennya ini di belakang ini. Ini 18 kron 6 ya. Ini saya ralat ya. Ini bukan 16. Ya, ini 18. Jadi 18 ini adalah jumlah atom pusatnya. Jadi atom C dan oksigen yang ada di dalam senyawa tersebut. Ya, jadi ini 18 kron 6. Jadi ada 18 gabungan atom C dan
oksigen, tetapi nanti untuk memastikan bahwa oksigennya itu di senyawa itu ada berapa, di belakang harus ditulis ya. Ada 6 seperti ini. Berarti nanti kalian buat aja dulu 6 oksigen, baru nanti antara oksigen dengan oksigen itu kan ada CH2. Nah, nanti baru buktikan cocok tidak jumlah atom oksigen dengan CH2 yang di sini itu. Ya, itu. Jadi ini bukan 16 ya. Ini 18 ya. Ya, karena atom C-nya itu ada 12. Oke, ini yang namain eter mahkota. Jadi penamaannya itu sesuai dengan jumlah C dan O, jadi 18. Kemudian karena dia berbentuk mahkota, dibuat kon, ya. Kemudian jumlah atom oksigennya. Ini yang dikenal dengan eter mahkota. Biasanya dia merupakan pelarut organik, ya, di dalam pelarut organik. Oke. Nah, ini sifat fisik ya untuk alkohol dan eter. Alkohol dapat membentuk ion hidrogen ya. Kemudian alkohol dengan berat molekul rendah larut dalam air. Percabangan meningkatkan kelarutan dalam air. Eter tidak memiliki ikatan hidrogen antar molekulnya. Ini perbandingan titik didih beberapa alkohol dan kloroalkana. Bisa dibaca nanti ya. Kemudian sifat fisik beberapa alkohol. Nah, ini rumus ya. Rumus dari eter, kemudian titik didih, kerapatannya atau berat jenisnya, dan kelarutannya di dalam air. Ini bisa dilihat. Kegunaan alkohol. Alkohol bisa digunakan untuk, pertama, untuk spiritus ya. Kemudian tambahan di minuman ya, kemudian untuk pelarut dan sebagainya ya, banyak manfaat dari alkohol. Bisa juga sebagai bahan bakar ya, sebagai pelarut. Kemudian eter ya, eter itu banyak juga digunakan sebagai pelarut ya, terutama kita di kimia organik nanti disintesis biasanya dia sebagai pelarut yang membantu terjadinya suatu reaksi ya. Kemudian dalam reaksi Grignard seperti yang saya jelaskan tadi biasanya dia dilakukan suatu senyawa yang memiliki gugur karbonil direaksikan dengan reagen Grignard dengan bantuan pelarut nanti biasanya THF ya, itu eter ya, pelarut eter. Ya, itu ya tambahannya. Oke, sepertinya hari ini saja dulu yang saya sampaikan ya. Nah, nanti untuk materi saya kirim ke WA sajalah biar cepat ya. Ke WA cutting. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, kayaknya itu saja yang bisa saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Absen jangan lupa ya, pakai tadi. Baik, Pak. Baik, Pak. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, oke, kalau tidak ada lagi berarti kuliah saya tutup ya. Itu slide nanti saya kasih ke cutting ya, biar cutting yang share ke kawan-kawannya. Baik, Pak. Ya, Pak. Oke, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.